Karenanya kita sangat menyayangkan ketika makin dunia sendiri makin melihat perbedaan ini, kok bisa-bisanya ada orang-orang yang mengaku Muslim berkunjung ketemu presiden negara haram Zionis. Aneh sekali ini. Ini aneh sekali. Tahu Pak ya beritanya? Kalau belum tahu saya kasih tahu Pak. Jadi baru-baru ini beberapa hari yang lalu ada 5 pemuda 3 orang, pemudi 2 orang, semuanya mengaku dari organisasi Islam terbesar di dunia. Ya. Mereka mengunjungi Presiden Isaac Herzog. Siapa ini? Ini Presiden negara haram Israel. Laknatullah alaih. Dan beberapa waktu yang lalu di bulan Januari atau Desember 2023 itu ada foto beredar Presiden Isaac Herzog ini mengunjungi pasukan Israel yang mempersiapkan rudal-rudal yang mau dilemparkan ke Gaza, membunuh anak-anak Gaza, orang-orang Gaza. Dia sengaja bikin tulisan di salah satu rudalnya itu, ya kan, yang isinya adalah mendoakan supaya rudal ini benar-benar menghantam, menghabisi orang-orang Gaza, Pak. Nah, presiden macam begini dikunjungi sama 5 orang pemuda-pemudi, ya, sebuah organisasi yang dianggap terbesar di dunia, Islam terbesar, dari Indonesia pula. Begitu. Ya. Apa gerangan yang bisa muncul di pikiran orang kalau melihat peristiwa itu? Apalagi kemudian dengan bangganya mereka berfoto bersama, sumringah pula, senyum-senyum pula, Pak. Sesungguhnya kondisi saudara-saudara kita di Gaza bukan saja masih terus mengalami penderitaan yang ujiannya begitu berat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga pada sisi lain justru sebahagian dari kaum muslimin mulai melupakan mereka. Ya, ini ironisnya begitu. Ya. Jadi karena kondisi itu seharusnya kita umat Islam dimanapun tetap memberikan perhatian yang bukan saja terjaga tapi bahkan semakin meningkat, Pak. Karena kita akan membahas bagaimana sebenarnya peristiwa ini boleh jadi di mata Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah cara Allah untuk memeriksa diri-diri kita, Pak. Ya. Kalau istilah yang pernah saya dengar, apa yang terjadi di Gaza sekarang ini ibaratnya merupakan sebuah saringan di mana masyarakat dunia sekarang bila memberi perhatian ke sana tersaring siapa yang mengambil jalan yang benar dan siapa yang mengambil jalan yang batil, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema yang mungkin agak mengagetkan, tapi tema ini penting karena ada alasannya. Jadi tema hari ini adalah fenomena bangsa Rom dan umat Islam dalam Tufanul Aqsa. Tufanul Aqsa artinya badai Al-Aqsa, dan ini adalah nama perang yang sedang terjadi sekarang, yang nama ini disematkan oleh para mujahidin di Gaza. Ya, jadi mereka sengaja memilih nama ini supaya siapapun yang mengikuti peristiwa ini, terutama Muslim, dia menjadi sadar bahwa perang ini bukan perang yang tidak ada kaitannya dengan Masjidil Aqsa, tapi ini kaitannya erat sekali. Ya. Nah, jadi fenomena bangsa Rom itu maksudnya bangsa Nasrani. Jadi bangsa Rom ini kalau di zaman Nabi SAW diartikan sebagai bangsa Eropa Nasrani. Nah, hari ini mereka tetap disebut bangsa Rom, Pak. Cuma bedanya sekarang mereka sudah menyebar. Mereka bukan hanya di Eropa, tapi mereka mencakup wilayah Amerika dan juga wilayah Australia. Ya, karena orang-orang yang datang ke Amerika itu berasal dari Eropa. Ya, baik itu yang sekarang menjadi negara Amerika Serikat, Kanada, Amerika Tengah maupun Amerika Selatan. Itu semua adalah wilayah yang pada hakikatnya diisi oleh orang-orang Eropa yang imigrasi ke Amerika. Begitu juga ke Australia. Ya, Australia itu sekarang dikelola, dipimpin, didominasi oleh bangsa Rom. Nah, jadi kenapa kita mengambil judul ini? Karena ada satu pertanyaan. Saya terima sebuah message di WhatsApp saya bertanya begini, ya Ustadz, kok sepertinya
orang-orang di barat yang bukan muslim itu begitu semangat mengadakan demo-demo pro-Palestina. Dan sepertinya lebih semangat daripada umat Islam sendiri. Padahal kita satu akidah dengan mereka, dengan saudara-saudara kita di Gaza. Sementara orang-orang di barat ini kan bukan seakidah, begitu. Nah, ternyata setelah dipelajari, rupanya memang ada hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa suatu ketika nanti di akhir zaman menjelang kiamat, bangsa Rum ini akan menjadi aksarun nas, menjadi bangsa yang dominan, Pak. Ya, bukan saja jumlah, tetapi pengaruh pun dominan, begitu. Nah, jadi berdasarkan hadis inilah kita mengangkat tema ini, kita coba kupas sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan kejadian yang berlangsung sejak tanggal 7 Oktober 2023. Jadi apa yang kita lihat sejak saat itu, dan ini berarti kita sekarang sudah di hari ke-258, Pak. Maaf, ini 250. Ya, betul, 258 ya. Yang berarti sudah ini keliru nih. 285, maaf ya. 285 yang berarti sudah 9 bulan ditambah 15 hari atau 16 hari. Ya, Masya Allah. Perang ini terus berlangsung. Dan semakin hari kita semakin meyakini tampaknya perang ini menjelaskan sebuah ayat dari surat Al-Anfal ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Furqan itu artinya apa? Artinya pembeda atau pemisahan antara al-haq dengan al-batil. Ya. Jadi kata Allah Ta'ala lewat ayat ini, hari pemisahan antara yang hak dengan yang batil, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Bertemunya dua pasukan artinya peristiwa apa, Pak? Perang ya. Tapi tidak semua perang, Pak, merupakan Yaumul Furqan. Tidak semua perang. Contoh, perang dunia pertama itu orang-orang kafir lawan orang-orang kafir. Kaum muslimin terlibat tetapi campur aduk. Ya. Perang dunia kedua pun begitu, orang kafir lawan orang kafir. Perang itu tidak serta-merta membuat masyarakat dunia menjadi sadar mana yang hak, mana yang batil. Bahkan yang sekarang sedang terjadi di Eropa, perang Ukraina lawan Rusia, Pak, yang karenanya kita pun nggak peduli dengan perang itu perang antara kafir Rusia lawan kafir Ukraina. Tapi perang yang terjadi di Ardul Mubarakah, di Syam, di Palestina, di Gaza, ini adalah perang yang makin hari makin memperlihatkan bahwa ini dua pasukan yang bertemu ini adalah pasukan beriman yang sejati imannya melawan pasukan kafir yang sejati kafirnya. Sehingga secara mendunia, apa yang sedang terjadi sekarang? Saya mengistilahkan di atas itu, sedang terjadi globally growing pro-Islam Palestine and anti-Zionist Israel opinion. Sedang terjadi sebuah opini, ya, pandangan yang makin lama makin bertumbuh, ya, makin membesar secara global, di mana masyarakat akhirnya menjadi masyarakat yang pro-Islam Palestina dan anti-Israel Zionis Yahudi. Ya, itu makin jelas, Pak. Ya. Semenjak 7 Oktober 2023 pecahnya Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa, masyarakat dunia kian hari kian menyadari mana pihak yang terzalimi dan mana pihak yang menzalimi. Siapa yang berada di atas al-haq, kebenaran, dan siapa yang berada di atas al-batil, kebatilan. Sehingga dua pelajaran itu makin jelas sekarang terlihat, Pak. Pelajaran pertama, barang siapa ingin belajar soal kesabaran, ketabahan, ketegaran, keimanan, ketawakalan hanya kepada Allah Ta'ala, hidup mulia, mati terhormat, belajarlah kepada bangsa Palestina, Gaza, Muslim. Tapi barang siapa ingin belajar soal kedustaan, keculasan, kepalsuan, pengkhianatan, kezaliman, arogansi, kesombongan, belajarlah sama Israel Yahudi Zionis, la'natullah alaihim. Ya, ini makin jelas, Pak. Karenanya kita sangat menyayangkan ketika makin dunia sendiri makin melihat perbedaan ini, kok bisa-bisanya
ada orang-orang yang mengaku Muslim berkunjung ketemu presiden negara haram Zionis. Aneh sekali ini. Ini aneh sekali. Tahu Pak ya beritanya? Kalau belum tahu saya kasih tahu Pak. Jadi baru-baru ini beberapa hari yang lalu ada 5 pemuda 3 orang, pemudi 2 orang, semuanya mengaku dari organisasi Islam terbesar di dunia. Ya, mereka mengunjungi Presiden Isaac Herzog. Siapa ini? Ini Presiden negara haram Israel. Laknatullah alaih. Dan beberapa waktu yang lalu di bulan Januari atau Desember 2023 itu ada foto beredar Presiden Isaac Herzog ini mengunjungi pasukan Israel yang mempersiapkan rudal-rudal yang mau dilemparkan ke Gaza, membunuh anak-anak Gaza, orang-orang Gaza. Dia sengaja bikin tulisan di salah satu rudalnya itu, ya kan? Yang isinya adalah mendoakan supaya rudal ini benar-benar menghantam, menghabisi orang-orang Gaza, Pak. Nah, presiden macam begini dikunjungi sama 5 orang pemuda-pemudi, ya, sebuah organisasi yang dianggap terbesar di dunia, Islam terbesar dari Indonesia pula. Ada gitu, ya. Apa gerangan yang bisa muncul di pikiran orang kalau melihat peristiwa itu? Apalagi kemudian dengan bangganya mereka berfoto bersama, sumringah pula, senyum-senyum pula, Pak. Dan begitu mereka meninggalkan Israel, apa yang terjadi? Terjadilah pemboman saudara-saudara kita yang sedang ngantri air, ngantri makanan, sehingga syahid 90 orang di wilayah Al-Masawi. Sementara ada 22 yang syahid sedang sholat zuhur di Camp Shati. Ya, sedang sholat zuhur, Pak, dibom, Pak. Ya, kita sih yakin insya Allah mereka semuanya syahid, Pak. Mereka sudah tenang di sana. Cuman yang jadi masalah adalah ini di mana letak kesadarannya untuk memilih 2 pelajaran ini, ya kan? Kan kita harusnya mengambil pelajaran, Pak. Berarti ini bukan perang sembarang perang, Pak. Ini perang menentukan mana pihak yang Allah ridhai, mana pihak yang Allah kutuk, ya kan? Sekarang ini ibaratnya bukan saja umat Islam, seluruh masyarakat dunia menjadi mengerti, pantaslah kalau bangsa Yahudi ini digelari Allah dalam surat Al-Fatihah dengan gelar Al-Maghdubi alaihim. Tahu Pak Al-Maghdubi alaihim artinya apa? Kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita setiap hari minimal 17 kali sesuai dengan jumlah rakaat salat 5 waktu kita, Pak, kita membaca doa agar kita ditunjuki jalan yang lurus, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah, yaitu jalan Yahudi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah kondisi dunia kita sekarang, ya. Makanya saya menghimbau kita semua, jangan lelah, Pak. Jangan lelah mendoakan saudara-saudara kita di Gaza. Bahkan saya sudah mewajibkan diri saya sekarang-sekarang ini, Pak, jika dapat izin sholat menjadi imam, mau itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, saya baca kunut nazilah di rakaat terakhir. Kenapa? Karena begitu sunnahnya. Nabi pernah mengirim 70 sahabat lebih yang hafal Quran 30 juz, dikirim ke satu kampung musyrikin untuk mengajarkan Islam. Atas permintaan kampung itu, di tengah jalan mereka dibantai, Pak. Apa yang dilakukan Nabi? Berhari-hari, berpekan-pekan, Nabi pimpin 5 waktu sholat, itu mesti baca kunut nazilah untuk kehancuran mereka yang telah membantai gitu, ya. Nah, sedangkan saudara-saudara kita masih dibantai sekarang, Pak, belum berakhir pembantaian. Masa iya kita bosan? Masa iya kita tidak sabar mendoakan mereka? Dan ingat, Pak, yang saya minta bukan banyak, Pak, mendoakan. Doa itu gratis, Pak. Ya, kalau tadi permintaan saudara-saudara Asa Charity, kita perlu mengeluarkan uang, Pak. Kenapa? Karena itu bentuk konkret kita ingin membantu mereka, ya, Pak. Dan saya ingatkan, kalau memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di sana yang sifatnya selain doa, Pak, kita harus punya prinsip. Sekecil apapun yang kita berikan, jika ikhlas lillahi ta'ala, besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar apapun kita memberikan, hatta kita mengatakan saya tackle satu ambulans 700 juta rupiah, kalau itu tidak ikhlas, tidak diterima sama Allah Ta'ala. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, mari kita ambil pelajaran, mari kita ambil kesempatan berharga ini. Ya, kalau memang kita mau membantu saudara-saudara kita sana, ini alhamdulillah kawan-kawan Asa Charity menjemput bola, Pak. Ya, menjemput bola untuk menyalurkan kepada saudara kita di sana. Nah, kemudian yang berikutnya, mensikapi Tufanul Aqsa ini, dunia secara umum terbagi lagi ke dalam 2 kubu yang makin hari makin
kelihatan mengkristal, Pak, membelah begitu. Kubu apa ini? Kubu rakyat dunia kebanyakan dan kubu pemerintahan dunia kebanyakan. Sehingga ungkapan yang terkenal di sosial media, khususnya di masyarakat Inggris Barat, Pak, itu kalimat ini, Pak. Most people of the world stand with Palestine. Kebanyakan rakyat dunia berpihaknya ke Palestina. While most governments of the world stand with Israel. Sementara kebanyakan pemerintahan dunia berpihaknya ke Israel. Dan ini nggak ada kecualinya, Pak. Maaf, termasuk pemerintahan negara Arab, termasuk pemerintahan negara Muslim. Ya, kita harus akui jujur, Pak. Coba lihat, masa iya negara kafir Israel yang dikutuk Allah, sekutunya Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, ngirim senjata, ngirim pasukan, nggak malu-malu kucing, Pak. Terang-terangan, diumumkan, diberitakan. Tapi kenapa pemerintahan negeri Arab, pemerintahan kaum muslimin tidak ngirim pasukan ke sana, tidak ngirim senjata ke sana, padahal kita satu akidah, Pak? Kenapa ini? Jawabannya, karena Nabi SAW sudah mengatakan akan datang suatu fase dalam perjalanan umat Islam di mana yang menjadi para pemimpin itu digelari oleh Nabi dengan gelar mulkan jabariyatan. Apa artinya? Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, lebih mengutamakan kehendak pribadinya atau kehendak oligarki di belakangnya daripada kehendak Allah dan Rasulnya. Itulah rahasianya. Kenapa negeri-negeri Muslim pemerintahannya, negeri-negeri Arab pemerintahannya tidak bertolak mengirim bantuan berupa senjata. Betul, Pak, ambulans penting. Betul, Pak, gandum penting, air bersih penting, humanitarian aid itu penting, itu benar, Pak. Tapi kan ini urusannya lagi diperangi, masa cuma itu yang dikirim? Kenapa bukan senjata? Kenapa bukan pasukan? Ya nggak, Pak? Itu baru berimbang, kan? Itu baru berimbang. Nah, ini tidak berimbang. Kenapa tidak berimbang? Ya karena, mohon maaf kata para penguasa negeri-negeri Arab dan negeri kaum muslimin, mayoritasnya ya tunduk kepada Barat. Itu. Makanya kita kecewa sekali, Pak. Sedang begini saudara-saudara kita di Gaza, diam-diam ada pejabat-pejabat pemerintahan tertentu, ya kan, yang mereka menjalin normalisasi dengan Israel, Pak. Ya. Termasuk ada negara, bukan di Indonesia, Pak, namanya negara Wakanda, ya. Di Wakanda itu ada, Pak, sejak Januari kemarin, ya, impor ekspornya dengan Israel tiba-tiba menjadi 1000% naik, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat saudara-saudara kita sedang dibantai, Pak, di Gaza, gitu. Jadi boro-boro ngirim senjata, boro-boro ngirim pasukan, Pak, malah diam-diam menjalin hubungan dagang yang dinaikkan, padahal nggak ada hubungan diplomat. Tapi sekali lagi, Pak, ini bukan di Indonesia, Pak, di Wakanda. Ya, tahu Wakanda, Pak? Gitu. Kalau nggak tahu tanya sama teman-teman yang tahu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, rakyat dunia yang menunjukkan keberpihakan kepada Palestina juga ternyata terbelah dua. Ada dunia Barat yang pada umumnya sangat aktif menunjukkan keberpihakan pada Palestina, dan ada dunia Islam yang tidak terlalu aktif. Ini kan aneh, Pak. Aneh sekali, ya, ironis sekali. Sementara sebagian besar masyarakat Barat, bangsa Rum yang mayoritas bukan Muslim alias Nasrani, lebih memiliki jiwa empati, simpati, solidarity kepada bangsa Palestina Muslim Gaza. Sedangkan sebagian kita kaum muslimin malah kurang menunjukkan kepedulian dan empati, solidarity kepada saudara-saudara Muslim di Gaza. Aneh sekali, ya. Jadi Anda tahu, Pak, di negeri-negeri Muslim, kalau ada demo pro Palestina, Pak, paling lama 3 jam, paling lama 4 jam, Pak, paling lama. Tapi di kampus-kampus elit di Amerika Serikat, Pak, mahasiswanya itu kalau mengadakan demo pro Palestina, Pak, berhari-hari, Pak. Bukan sekedar sekian jam, berhari-hari. Dalam bentuk apa? Mereka bikin yang namanya encampment. Apa encampment itu artinya? Perkemahan. Di mana? Di halaman kampus. Dan ini bukan kampus kaleng-kaleng, Pak. Kampus Harvard University, Stanford University, UCLA, UNYC, George Washington University, Pittsburgh University, Stanford University. Luar biasa, ya. Dan yang lebih luar biasanya apa? Karena mereka bikin tenda, ya. Mereka ingin mengumumkan kepada dunia, kami tahu, kami ingin merasakan apa yang dirasakan saudara kami di Gaza. Mereka itu nggak punya rumah lagi yang dari beton, dari semen. Mereka terpaksa tinggal di tenda-tenda. Kami pun tinggal di tenda. Sebagai bentuk solidaritas, Pak. Ya. Dan mereka karena berhari-hari berjam-jam, sebagian mereka tentu ada mahasiswa Muslim, Pak. Itu pada jam-jam sholat, mereka sholat berjamaah di halaman kampus.
Dan yang menariknya, rektor kampus biasanya manggil polisi untuk membubarkan sholat itu. Siapa yang menjaga orang-orang yang sholat itu? Yang bukan muslim, mahasiswa bukan muslim bikin pagar betis, saling gandengan tangan, menghalangi polisi yang ingin membubarkan. Sambil teriak-teriak, let them pray, biarkan mereka sholat, biarkan mereka sholat. Masya Allah, luar biasa Pak. Dunia sedang berubah Pak. Makanya saya sering mengatakan, di balik derita yang dialami saudara-saudara kita di Gaza Pak, Allah sedang mencurahkan hadiah kepada kita Pak. Kenapa? Karena dengan peristiwa ini, Masya Allah, terjadi perubahan sikap masyarakat, dunia khususnya Barat, non-Muslim, Nasrani, yang tadinya pro-Israel menjadi pro-Palestin. Ya. Bahkan lebih jauh lagi Pak, di kampus-kampus elit itu, ada mahasiswa-mahasiswa Yahudi terlibat dalam demonstrasi pro-Palestin. Mereka menyebut dirinya komunitas Yahudi anti-Israel Zionis, pro kemerdekaan Palestina. Masya Allah, ya. Sehingga siapa namanya Perdana Menteri Israel? Netanyahu, ya kan? Dia sampai mengeluarkan pernyataan lewat televisi. Dia bilang, hai Presiden Joe Biden, hai Amerika, tolong itu bubarkan itu demo-demo pro-Palestina di kampus-kampus di Amerika. Karena apa? Karena demo itu menimbulkan ketakutan pada mahasiswa Yahudi, dosen-dosen Yahudi. Padahal ternyata dosen Yahudi, mahasiswa Yahudi, dia ikut demo itu, pro demo itu. Jadi dia bilang ini menimbulkan rasa takut orang-orang Yahudi di kampus-kampus di Amerika. Dan ini adalah demonstrasi antisemitisme, kata dia. Antisemitisme itu artinya anti-Yahudi. Padahal mahasiswa Yahudi sendiri ikut. Dan mereka menyatakan, ya kami tidak merasa menjadi terancam. Ya. Karena apa? Karena ini urusannya adalah urusan yang mendasar, manusiawi. Ya, orang itu tersentuh. Nah jadi pertanyaan kita sekarang, kok bisa dunia Barat Nasrani, mayoritas Nasrani bangsa Rum ini, kok lebih empati, simpati, punya solidarity dengan saudara-saudara kita di Palestina tenimbang sebagian kita sendiri? Ternyata ini jawabannya Pak. Jadi ada hadis Nabi SAW, ya 15 abad yang lalu, yang bunyinya seperti ini. Bagi Bapak dan Ibu yang penasaran hadis ini ada di mana, Anda bisa temukan di buku tebal judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman Pak, karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad Hafizahullah, seorang ulama dari Gaza juga. Dan Alhamdulillah Syekh Mubayyad sampai sekarang masih hidup, Alhamdulillah. Dia masih terus lewat official channel YouTube-nya ngirim surat kepada para murid-muridnya di seluruh dunia, menyatakan bahwa dirinya sudah hampir 3 kali terbunuh oleh bomnya Israel. Dia pindah-pindah tempat tinggal terus di Gaza. Ya, Masya Allah. Nah jadi beliau mengangkat satu hadis yang beliau kasih judul Dominasi Romawi Menjelang Hari Kiamat. Jadi punya hadisnya begini. Ada seorang sahabat namanya Al-Mustawrid mengeluarkan statement, taqumus sa'atu warrumu aksarun nas, yang artinya pada saat hari kiamat tiba, bangsa Rum adalah yang banyak mendominasi. Bahasa aslinya aksarun nas. Mendominasi itu artinya manusianya banyak, pengaruhnya pun luas, mendunia pengaruhnya. Mendengar ucapan Al-Mustawrid ini sahabat ya. Seorang sahabat yang lain namanya Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Ini sahabat senior Pak Amr bin al-As ini. Dan sahabat Amr bin al-As ini ahli politik Pak. Dia ngerti sosiologi. Dia sangat paham tentang bangsa Rum pada masa itu, bangsa Persia pada masa itu, dia sangat paham. Sehingga dia mengatakan, absir ma taqul. Sadarkah apa yang kamu katakan itu? Jadi Amr bin al-As itu bingung, kok ada seorang sahabat menguji-uji bangsa Rum gitu. Ini kan aneh. Ternyata apa kata Al-Mustawrid? Benar, aku mengatakan apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Begitu tahu bahwa ini ucapan Rasul, langsung Amr bin As menyesuaikan. Langsung dia sebagai orang yang ngerti tentang sosiologi masyarakat Rum, dia langsung mengatakan, ya, la in qulta dzalika inna fihim la khisalan arba'an innahum la ahlamun nasi 'inda fitnah. Kalau demikian, artinya kalau memang ini ucapan Rasul, memang bangsa Rum itu punya 4 ciri istimewa. Yang pertama, ciri mereka adalah mereka bangsa yang paling ulet dalam menghadapi fitnah. Tahu ulet ya Pak? Ulet apa bahasa Padangnya? Apa ulet? Gigih ya. Mereka bangsa yang paling gigih menghadapi fitnah.
Terus yang kedua, kata Amr bin Al-As, wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Dan mereka satu bangsa yang paling cepat bangkit apabila ditimpa bencana, krisis. Terus yang ketiga, ya, dikatakan wa ausyakuhum wa asra'uhum ifaqatin ba'da musibah. Terus wa ausyakuhum karratan ba'da farratin, yang artinya mereka bangsa yang paling cepat bersatu setelah tadinya tercerai-berai. Terus yang keempat ciri mereka, wa khairuhum limiskinin wa yatimin wa dhaifin, dan mereka adalah bangsa yang paling santun, paling penyayang terhadap orang miskin, anak yatim, dan kaum duafa, kaum yang lemah. Terus yang kelima, Amr bin As, ingat ada yang kelima, wa khamisah, dan yang kelima, hasanatun jamilatun wa amna'uhum min zulmil muluk. Mereka adalah satu bangsa yang paling indah dan paling bagus dalam kemampuan mencegah kezaliman penguasa mereka. Masya Allah, ya. Dan kalau kita lihat bangsa Rom hari ini, bangsa Eropa, Amerika, Australia, itu memang bangsa yang punya sifat-sifat seperti ini, Pak. Terutama yang terkait tema kita nomor 4 dan nomor 5, Pak. Jadi mereka bangsa yang sangat peduli, sangat santun terhadap orang miskin, kaum yatim, anak yatim, dan kaum duafa, kaum yang lemah. Coba perhatikan masyarakat Gaza sekarang, Pak, tiba-tiba memenuhi 3 kriteria ini kan. Mereka masyarakat yang tiba-tiba jadi miskin sekarang, nggak punya rumah, nggak punya pakaian ganti, nggak ada air, nggak ada minuman, nggak ada makanan, ya, nggak ada rumah sakit, nggak ada masjid, hancur semua, ya kan. Tiba-tiba jadi miskin mereka. Dan mereka menjadi kaum yang anak-anaknya sebagian besar jadi yatim karena orang tuanya pada syahid, ya kan. Gitu. Dan mereka otomatis jadi bangsa yang lemah. Nah, sehingga orang-orang Rum ini menunjukkan penjelasannya Amr bin Al-As ini bahwa mereka menjadi kaum yang sangat peduli dengan masyarakat Gaza karena sifat-sifat itu memang mereka santuni, Pak. Gitu. Nah, terus yang kelima yang menarik juga, mereka sangat bagus dan indah dalam kemampuan mereka mencegah kezaliman penguasa mereka. Coba lihat Amerika, Presiden Joe Biden itu luar biasa, Pak. Terus ngirim senjata, ngirim bom untuk Israel, untuk membunuh anak-anak Gaza. Sementara rakyatnya, mahasiswa di Amerika itu luar biasa protes mereka. Dan mereka tidak main-main, Pak. Anda tahu sekarang ini di Amerika sedang menjelang Pilpres, Pak. Pemilihan presiden bulan November nanti. Jadi Joe Biden sekarang banyak pergi melakukan kampanye karena dia incumbent yang ingin ikut dalam Pilpres itu lagi, Pak. Ini dia sedang sambutan, ya, lagi kampanye. Itu langsung di-cut aja sama rakyat Amerika, Pak. Pemudinya, dan mereka panggil dia apa? Hey, Genocide Joe. Nah, gitu panggilannya begitu, Pak. Genocide Joe, artinya apa? Hey Joe, tukang ngebantai. Nah, begitu. Ya kan? Terang-terangan, Pak. Jadi ini hadis menjelaskan kepada kita, oh pantas ya bangsa Rum begitu luar biasa solidaritasnya, empatinya, simpatinya kepada saudara-saudara kita di Gaza. Kenapa? Karena memang mereka adalah target kepedulian bangsa Rum. Dan Anda tahu sekarang banyak dokter dari Amerika, dari Inggris itu mereka berangkat sendiri ke Gaza, nyobain tinggal di Gaza dan ikut menjadi dokter di Gaza selama 1 bulan. Itu biasanya mereka batasi sebulan saja. Nanti mereka pulang, mereka ceritakan apa yang mereka alami. Dan mereka, cerita-ceritanya luar biasa, Pak. Mereka baru melakukan operasi tanpa obat bius, ya kan? Dan anak-anak yang dioperasi, diamputasi kakinya itu sambil mereka kan nggak ada obat bius. Apa caranya supaya mereka tahan? Mereka baca Quran, mereka hafalkan Quran itu. Hafalan keluar dari lisan mereka. Ya. Jadi dokter-dokter ini juga otomatis jadi apa? Jadi dai, Pak. Jadi pembawa dakwah tentang apa yang terjadi di Gaza, Pak. Jadi luar biasa. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kita perhatikan 5 ciri-ciri istimewa bangsa Rum ini, kira-kira 5 ciri ini ada nggak dalam Quran dan Sunnah, Pak, dalam Islam? Ada kan? Coba lihat. Bangsa yang paling ulet dalam menghadapi fitnah. Memangnya di dalam Al-Quran, dalam hadis nggak ada tuh arahan dari Allah, dari Rasul bagaimana kita harus menghadapi fitnah? Ya, bahkan hadis yang terkenal kan, Nabi bersabda, badiru bil amani fitanan ka qita'il lailil muslim. Kelak di akhir zaman nanti bakal muncul banyak fitnah, dan kalau datang era itu dunia menjadi gelap gulita seperti malam, maka kalian hendaknya bersegera beramal. Itu kan arahan dari Nabi bagaimana kita menghadapi fitnah. Ya, jadi kalau kita menghadapi era fitnah kayak sekarang ini, Pak,
terbersit saja di hati Anda mau berbuat amal soleh, jangan ditunda Pak, segera kerjakan. Terbersit aja mau amal ibadah, segera kerjakan. Kenapa? Kalau ditunda, karena fitnah ini mencabik-cabik kita, menarik-narik kita, bisa-bisa batal Pak, nggak jadi kita kerjakan, karena kita terlalu banyak mikir, terlalu kita tunda-tunda. Ya termasuk tadi dibantu sama teman-teman Asa Charity, terima amplop gitu kan, jangan tunda-tunda Pak, langsung kirim. Gitu. Karena apa? Karena boleh jadi dengan jalannya waktu, sementara fitnah mengepung kita, fitnah itu akan mencabik-cabik kita, menarik-narik kita, akhirnya batal niat baik kita untuk beramal soleh atau beramal ibadah. Jadi arahan dari Quran Sunnah untuk menjadi umat yang paling ulet menghadapi fitnah, umat Islam ini lebih pantas lagi daripada bangsa Rum. Yang kedua, cepat bangkit apabila ditimpa krisis. Ingat ada hadis Nabi lagi jalan dengan beberapa sahabat lewat di kuburan pemakaman, lihat seorang wanita tutup mukanya begini, nangis di atas makam anaknya yang baru saja dimakamkan. Menangis dia, terseduh-seduh. Nabi melihat pemandangan itu langsung mendekat kepada wanita ini dan berkata, ittaqillaha wasbiri. Wahai ibu, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita ini tanpa melihat siapa yang memberi nasihat langsung mengatakan, alaika anni, tinggalkan aku seorang diri. Engkau tidak mengalami apa yang kualami. Nabi tinggalkan. Setelah Nabi pergi, wanita ini baru sadar, itu Rasul tadi, malu dia kejar ke rumah Nabi. Begitu ketemu dengan Nabi, apa kata Nabi? Innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar itu saat pukulan pertama musibah. Bukan sabar namanya orang kena musibah, nangis, meraung-raung, berguling-guling, datang kawannya si A ngasih nasihat, sabar dong kamu menghadapi musibah ini. Berhenti berguling-gulingnya, masih nangis, masih meraung-raung. Datang si B, kawannya yang lain lagi, memberi nasihat supaya bersabar, berhenti meraung-raungnya, tapi masih menangis. Datang si C, kawannya juga, mengatakan pada dia sabar, berhenti nangisnya. Ini namanya bukan sabar, ini namanya sabar dengan syarat punya teman si A, si B, si C. Kalau nggak ada, nangis terus dia, meraung-raung terus dia, berguling-guling terus dia. Nah jadi kita orang beriman ini diajarkan lewat hadis ini, ya bahwa kita harus punya self mechanism control, kontrol mekanisme diri. Begitu kena musibah, apa yang harus kita lakukan? Ucapkan yang Allah perintahkan. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang bila ditimpa musibah langsung mengucapkan kalimat istirja. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Dan itu dicontohkan oleh saudara-saudara kita di Gaza sekarang. Coba lihat saudara-saudara kita di Gaza Pak. Setiap mereka kena pemboman, keluarganya syahid, apa jawab mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Ya Allah, tempat kami berlindung. Ya, tempat kami memohon pertolongan. Yang ketiga, yang paling cepat bersatu setelah cerai-berai. Ya kita umat Islam paling pantas Pak cepat bersatu setelah bercerai-berai. Kenapa? Karena kita punya alat bersatunya. Apa alat bersatunya? Ali Imran 103 Pak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian bersama-sama berjamaah dengan tali agama Allah Islam ini, dan jangan bercerai-berai. Ini ayat sering dibahas Pak tentang ukhuwah Islamiyah. Cuma sayangnya yang lebih ditekankan tuh bagian ujungnya, jangan bercerai-berainya. Ya jangan bercerai-berai, jangan ngerti kita. Cuma bagaimana caranya? Caranya adalah berpegang teguh pada tali agama Allah. Justru bagian awalnya itu lebih penting. Kalau bagian awalnya dipegang, ya niscaya bercerai-berai nggak terjadi. Coba kan masalahnya kita sekarang berpegang pada tali Allah, cuman tidak hanya pada tali Allah. Sambil berpegang pada tali Allah, megang juga tali yang lain. Sadar nggak Pak? Ya. Makanya saya sering mengatakan, oke, boikot produk-produk dari makanan, minuman yang ngirim labanya sebagiannya ke Israel untuk membunuh anak-anak Gaza, itu boikot. Oke. Boikot McDonald, boikot KFC, boikot Pizza Hut, boikot Starbucks. Oke. Cuma masa boikot cuman itu doang, Pak? Kenapa kita nggak boikot ideologi buatan Yahudi? Itu lebih penting, Pak. Apa ideologi buatan Yahudi? Sekularisme, liberalisme, pluralisme, nasionalisme, demokrasi, itu kan bikinan Yahudi, Pak. Loh, Ustaz, emang nasionalisme bertentangan sama Islam? Lah, bukannya nasionalisme yang sekarang menghalangi para penguasa-penguasa negeri Muslim Arab membantu Palestina? Dengan dalih apa? Kepentingan nasional lebih utama daripada kepentingan agama. Agama kan sempit, cuman kalangan tertentu dari bangsa kami.
gitu. Jadi begitu ngirim pasukan ya kan, nanti yang non muslim warga negara Wakanda misalnya ya kan, itu langsung teriak-teriak, oh kok bantu sana ya kan, kita ini kan terancam sama Cina, kenapa nggak di sini, siapkan dulu pasukan. ya terus saja kalau kata orang Betawi sampai lebaran monyet nggak sadar-sadar Pak. Karena apa? Nggak mau boikot ideologinya, cuman boikot makanannya, minumannya. Ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, yang keempat, paling santun terhadap orang miskin, anak yatim, orang yang lemah. Begitu banyak ayat hadis yang menyuruh kita untuk peduli dengan anak yatim, dengan orang yang lemah, dengan orang yang miskin. Bahkan sampai Allah menggugat dengan pertanyaan yang sangat menakutkan, Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa kamu tidak perhatikan orang yang mendustakan agama? Siapa itu yang mendustakan agama? Alladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Ya bayangkan, ya, menghardik anak yatim ini dianggap mendustakan agama. Jadi kita ini mestinya kaum yang lebih-lebih lagi dari bangsa Rum untuk paling santun ya terhadap kaum miskin, duafa dan anak yatim. Nah yang kelima mungkin yang sulit nih. Karena sebagian dari kita ada yang berpikiran, oh kalau sudah ulil amri, penguasa nggak boleh disenggol. Ya mesti dianggap selalu benar. Padahal kalau kita pelajari sejarah Islam, banyak ulama-ulama yang istiqamah ketika menghadapi khalifah yang agak menyimpang sedikit, itu diluruskan langsung Pak. Nggak ragu-ragu. Bahkan ada hadis Nabi, afdalul jihad afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya, jihad yang paling afdal adalah menyampaikan kata-kata yang benar kepada penguasa yang zalim. Ya, jadi seharusnya kita lebih pantas lagi Pak memiliki sifat itu daripada bangsa Rum. Ya, nah jadi saudara rahimakumullah, inilah kira-kira rahasianya. Kenapa hari ini bangsa Rum kok begitu dahsyat menunjukkan keberpihakan pada saudara-saudara kita di Palestina, padahal beda akidah. Sementara kita yang satu akidah kok sepertinya ragu-ragu. Ya. Karenanya alhamdulillah sekarang ini Pak, bangsa barat, Rum, baik Amerika, Eropa, Australia, yang peduli dengan bangsa Gaza, warga Gaza, itu mereka sampai ke derajat tidak sedikit yang akhirnya memeluk Islam Pak. Karena setelah mereka pelajari kezaliman yang dikerjakan Israel kepada saudara-saudara kita di Gaza, mereka kemudian menjadi sadar, wah hebat sekali ini ya warga Gaza. Sudah rumahnya hancur, keluarganya syahid, kesulitan makanan, minuman, gak ada bantuan medis, ya kan, sulit air bersih. Tapi mereka tetap beriman kepada Tuhan mereka. Wah kalau begitu saya juga mau punya iman seperti itu. Ya, akhirnya mereka pelajari Al-Quran, mereka pelajari Islam, mereka pelajari iman, dan akhirnya mereka berlompatan masuk Islam Pak. Makanya saya sering mengatakan, apakah bangsa Palestina sudah menang? Sudah menang Pak. Buktinya apa? Buktinya efek dari perang di Gaza ini, masyarakat dunia barat banyak yang memeluk Islam sekarang. Sedangkan bagi kita orang beriman, memeluk Islamnya orang tadinya kafir, ya kan, itu kemenangan Pak. Itu kemenangan buat kita. Dan kita sudah sampai hafal suratnya sejak masih anak-anak Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila mana pertolongan dan kemenangan dari sisi Allah sudah tiba dan engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah Islam, maka sucikanlah Allah, pujilah Allah, minta ampunlah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jadi artinya apa? Masyarakat yang tadinya kafir menjadi muslim Pak, itu adalah bentuk kemenangan bagi kita orang beriman Pak. Makanya Nabi juga digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 128, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum. Nabi kita itu punya sifat apa? Punya ambisi harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan atas manusia. Jadi kalau kita tanya ambisinya Rasul itu apa sih di dunia ini? Ambisinya Rasul adalah ketemu sama orang yang tadinya kafir, akhirnya memeluk Islam. Kenapa? Karena Nabi sangat ingin orang itu beriman supaya selamat dunia dan akhirat. Dan Anda tahu Pak, Presiden Organisasi Islam di Eropa mengeluarkan pernyataan, selama ini orang Eropa per hari masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat rata-rata 40 orang. Tapi semenjak perang di Gaza, jumlah mereka yang memeluk Islam orang Eropa rata-rata per hari menjadi 800 orang Pak. 20 kali lipat, Masya Allah Ta'ala.
Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ada hal yang ingin saya sampaikan, dua hal lagi penting sekali. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, masjid apakah yang pertama kali ada di muka bumi? Dijawab oleh Nabi kita, Masjidil Haram. Di mana itu? Di Mekah, ya. Yang ada Ka'bah di atasnya, di dalamnya, ya. Setelah itu kemudian masjid yang mana? Masjidil Aqsa. Jadi dua masjid ini, Pak, Al-Haram dan Al-Aqsa yang ada di Baitul Maqdis ini dua masjid yang paling awal muncul di muka bumi ini, Pak. Dan ada perbedaan. Masjidil Haram ini adanya di Ardul Haram, di tanah suci Al-Haram. Sehingga ada jaminan dari Allah Ta'ala bahwa Masjidil Haram ini, ya, ini akan menjadi dilindungi langsung oleh Allah Ta'ala. Makanya ada ayat yang mengatakan, man dakhalahu kana aminan. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Gitu. Tapi Masjidil Aqsa, ya, ini adanya di Ardul Mubarakah, di tanah yang diberkahi. Kalau diberkahi itu nggak otomatis haram, nggak otomatis suci, nggak otomatis dilindungi Allah dari berbagai kemungkinan penghancuran, ya kan, penguasaan, penjajahan, ya. Bahkan Masjidil Aqsa ini sepanjang sejarah itu menunjukkan dia kadang-kadang ada di tangan kaum muslimin, kadang-kadang di tangan kaum salibi, kadang-kadang di tangan Yahudi. Begitu. Dan menariknya, para ulama kita cenderung mengatakan barometer tolok ukur izzah umat Islam. Izzah itu artinya apa, Pak? Marwah, ya, marwah, kemuliaan bangsa Islam ada pada posisi Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Bila kedua-duanya dalam keadaan terjajah, maka umat Islam juga dalam keadaan terjajah. Sebaliknya, kemerdekaan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis sebagai tempat penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi syarat mulianya umat Islam. Maka saya mengajak saudara sekalian rahimakumullah, mari kita menjadi generasi pembebas Masjidil Aqsa dengan cara dari sekarang kita tidak melakukan tindakan acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di Ardul Mubarakah, khususnya di Palestina, khususnya lagi di Gaza, karena ini adalah saringan buat kita, Pak. Kita ini mau diletakkan di kelompok mana? Kelompok yang berpihak kepada Al-Haq atau kelompok yang berpihak kepada Al-Batil? Maka sekali lagi lewat kesempatan kali ini kami mengajak saudara-saudara sekalian, mari libatkan diri Anda di dalam membantu saudara-saudara di sana, berapapun infak terbaik yang bisa Anda berikan. Ya, kalau kali ini Asa Charity menawarkan ambulans, mungkin kali lain nanti ada NGO lain yang menawarkan. Silahkan, Pak, jadikan itu sarana Bapak mengangkat posisi di mata Allah menjadi pendaftar ahlul haq, pembela kebenaran. Ya, bukan pendaftar ahlul batil, pengkhianat, nauzubillahi min dzalik. Tapi selain daripada bantuan-bantuan seperti ini, Pak, ada satu bantuan yang menurut saya wajib setiap muslim serahkan kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Dan bantuan ini gratis, Pak. Namanya doa, ya. Ibaratnya, Pak, sehari saja Anda berlalu sekarang ini nggak menyempatkan diri mendoakan saudara kita di Gaza, Anda harus menganggap Anda sedang berdosa. Kenapa? Karena mereka saja sabar, Pak, menghadapi pembantaian Israel. Masa kita nggak sabar mendoakan mereka, Pak? Nggak pantas betul. Makanya saya katakan tadi, bagi saya sekarang ini kalau ada kesempatan saya mimpin sholat, Pak, mau zuhur, mau subuh, mau asar, mau maghrib, mau isya, saya wajibkan diri saya baca kunut nazilah. Karena Nabi Muhammad SAW dahulu mengirim 70 hufaz hafal Quran 30 juz untuk dididik kepada satu kaum musyrikin yang minta untuk dikirimkan. Ternyata di tengah jalan dibantai, Pak. Oh, Nabi nggak main-main. Nabi mendoakan lewat kunut nazilah 5 waktu, ya, kehancuran bagi kaum yang melakukan pembantaian itu. Sementara pembantaian itu cuma sekali, Pak. Sedangkan ini pembantaian sudah 285 hari, Pak. Terus-menerus terjadi. Masa iya kita bosan mendoakan mereka, Pak? Dan jangan sekali-kali kita mengatakan, Ustaz, masa cuma doa? Doa bukan cuman, Pak. Doa itu Masya Allah 3. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ya, kita nggak bisa ngirim senjata ke mereka. Kita bukan penguasa negeri kaum muslimin, negeri Arab. Tapi kita bisa kirim senjata berupa doa. Sebagaimana bapak-bapak punya anak yang nakal, ya, colek istri bapak, bilang, Mama, doakan anak kita. Mama bangun sholat malam, doakan anak kita supaya jadi orang soleh. Percayalah, Pak, anak itu akan berubah. Kenapa? Doa ibu itu senjata, ya, kayak panah melesat itu nggak akan nyasar. Karena Allah Ta'ala mendengarkan doa seorang ibu langsung nggak ada hijabnya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ya. Yang kedua, doa mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah, otaknya ibadah itu doa, Pak. Makanya para ulama mengatakan salah satu makna dari kata sholat adalah doa. Karena bukan sholat namanya kalau di dalamnya ada doanya. Yang ketiga, kata Nabi, seorang muslim mendoakan saudara muslimnya, apalagi saudara-saudara muslimnya tanpa sepengetahuan yang didoakan, di samping dia akan ada malaikat yang menyatakan amin walaka bimithli. Semoga Allah kabulkan doamu dan bagi engkau hal yang serupa. Mendoakan kesabaran, keistiqomahan bagi muslimin muslimat di Gaza, sama saja Anda mendoakan kesabaran untuk diri Anda, keluarga Anda, masyarakat Anda di sekitar Anda. Karena kita sendiri di negeri ini, Pak, perlu sabar, perlu istiqomah. Karena fitnah kita juga nggak sedikit, Pak. Ya. Terus yang kedua, mendoakan para mujahidin fisabilillah di sana, di Gaza, di Palestina, untuk dia mendapat pertolongan dan kemenangan dari sisi Allah. Sama saja kita mendoakan calon-calon mujahidin yang boleh jadi nggak lama lagi di negeri ini juga muncul, Pak, medan jihad. Yang mana kita tahu setidak-tidaknya kita sudah investasi, Pak, untuk para mujahidin itu. Syukur-syukur kalau kita dipilih sama Allah jadi bagian dari saful mujahidin itu, barisan mujahidin itu. Ini barangkali yang bisa saya share pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya share ini tidak membuat Bapak dan Ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya kan, tapi makin bergairah. Ya, karena sesungguhnya kita hidup di zaman yang penuh fitnah, Pak. Suatu zaman yang ujiannya berat, tapi sekaligus juga pahalanya besar, Pak. Ya, al-ajru hasabil masyaqqah, kata para ulama kita. Pahala seseorang berbanding lurus dengan ujian yang dia hadapi. Makanya pahalanya warga Gaza tuh tinggi sekali, Pak. Karena ujian mereka hadapi berat sekali. Tapi pada dasarnya semua kita ada ujiannya masing-masing. Ya, aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Innallaha wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad Hasan Sanjur yang telah selawat